Kita akan lihat bersama saudara pada ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Yosua 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri melihat apa yang aku lakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di negeri. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kugunakan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangan. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tangan. Amin. Saudara, kalau sudah melihat ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, itu sebuah rangkuman dari sebuah perjalanan panjangnya bangsa Israel. Ya. Dari sejak mereka diperbudak di Mesir, lalu Tuhan mengeluarkan mereka, ya, dengan sesuatu yang tidak mudah juga, saudara. Keluarnya mereka bukan berarti tidak lagi ada masalah. Ada masalah. Apa yang mereka hadapi? Mereka menghadapi laut Teberau. Mereka harus menyeberangi. Mereka menghadapi yang namanya menjumpai namanya jalan buntu. Selepas itu, saudaraku, Tuhan menolong mereka. Tuhan mengadakan mujizatnya buat mereka. Dan kemudian tidak selesai sampai di situ. Apalagi yang mereka hadapi. 40 tahun mereka ada di padang gurun. Ya saudara, tidak cukup sampai di situ. Kemudian Tuhan juga saudaraku, mengulang lagi bagaimana mereka harus berhadapan dengan orang-orang Amori katanya. Ya. Tidak lepas sampai di situ saja, saudaraku, mereka juga harus berjumpa dengan saudaraku, dengan penduduk-penduduk Yordan, ya. Seberang sungai Yordan, yaitu orang-orang tanah Kanaan. Mereka harus berperang, berjibaku, saudara, berjibaku. Inilah perjalanan bangsa Israel. Dan yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya dan saudara harus ingat bahwa dalam setiap peristiwa, apapun itu, apapun kejadiannya, apapun bentuknya, selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ada amin. Itu yang harusnya kita ingat, bahwa perjalanan kita bukanlah perjalanan yang tidak ada tantangan. Setelahnya kita keluar dari kehidupan yang lama, kita memutuskan, saya mau hidup baru, saya mau lebih mengenal Tuhan, saya mau lebih mencintai Tuhan, saya mau tinggalkan hidup lama saya. Tetapi saya harus katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah itu, saudaraku, bukan berarti hidup saudara dan saya tidak ada peperangan, tidak ada pergumulan. Bukan berarti setelah itu, saudaraku, maka ada suasana surga terus yang selalu kita nikmati. Bukan berarti setiap langkah kita ada malaikat Tuhan yang sudah berperang ganti kita menghadapi musuh pergumulan itu. Kita harus masuk dalam pergumulan. Mungkin saudara hari-hari ini sedang masuk dalam pergumulan. Bukan berarti perjalanan kita kemudian seperti ada rider itu sudah, ya. Di mana kita jalan sudah dibuka jalan, jalan. Enggak. Saya harus sampaikan ini, saudara, karena ini penting, karena ada terlalu banyak cara berpikir orang Kristen yang salah, karena juga dijejeli oleh firman-firman yang salah menurut saya. Ya. Bahwa kekristenan tuh enak, kekristenan itu mudah, kekristenan seperti itu, saudaraku. Sudah ada pembuka jalannya. Yang saya temukan, yang saya lihat, bagaimana Israel harus masuk dalam pengalaman-pengalaman itu.
Bahkan saya harus bilang begini, pengalaman-pengalaman itu sudah tidak dikurangi. Tidak dikurangi waktunya, tidak dikurangi apa namanya? Tidak dikurangi rasanya, tidak dikurangi. Tidak dikurangi bebannya, tidak. Ini sudah. Tidak dikurangi. Hanya karena kita jadi orang percaya, lalu kemudian masanya dikurangi, saudaraku, masa ujiannya, saudaraku, pergumulannya dikurangi. Ini maaf nih saudara, saya harus sampaikan. Lalu kemudian bobotnya dikurangi, tidak. Lalu kemudian rasa pahitnya waktu kita minum orang lain pahitnya 80%, kita mah ya 50%, 40%, nah, udah sama, pahitnya sama. Tapi yang Tuhan kasih kemenangan menjadi bagian saya dan saudara, itu saja. Kekuatan yang lebih untuk bisa menanggung setiap pergumulan-pergumulan itu. Ada amin saudara. Bukan bebannya yang dikurangi, bukan masalahnya yang diringankan, bukan. Tetapi apa kekuatan yang Tuhan beri itu melebihi daripada apa kekuatan kita. Amin saudara. Sehingga apa saudaraku? Bukan lagi tentang bebannya, karena begini saudara, kalau bicara tentang beban itu relatif sekali. Buat saya 30 kilo tuh bebannya berat banget saudara. Buat saya 30 kilo, 20 kilo, waduh saya mesti kayak apa tuh saudara. Tapi kalau buat orang-orang yang terlatih ototnya, buat orang-orang yang kuat saudara, maka 30 kilo tangan satu mungkin. Betul kan saudara? Nah itulah yang Tuhan buat, itulah yang Tuhan kerjakan, memberikan kekuatan ekstra buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Bukan diringankan bebannya, bukan ditipiskan masalahnya, tetapi apa? Diberikan kekuatan lebih kepada saya dan saudara. Sehingga ketika kita menghadapi, kita bukan menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada kekuatan Allah yang menyertai saya dan saudara. Seperti yang saya dan saudara lihat dalam pasal ini, saudara, pasal 24 kitab Yusuf. Bagaimana? Adakah mereka dihilangkan masa? Tidak. Mereka harus hadapi namanya rasa takut sampai waktu mereka keluar dari Mesir. Saudara, itu Alkitab mengatakan tadi mereka berteriak-teriak. Aduh, orang berteriak-teriak itu sudah apa ya saudara? Kalau saudara, kayaknya kita jarang tuh saudara punya masalah lalu kemudian teriak-teriak, kita jarang. Betul nggak saudara? Ya. Kalau kita sampai teriak-teriak berarti udah apa ya? Udah tidak terkendali gitu. Udah tidak terkendali. Kayaknya jarang saudara. Ada masalah lalu teriak-teriak di rumah, gitu, Tuhan tolong, kayak orang lagi kebakaran kayaknya. Enggak gitu saudara ya. Tapi kalau sampai orang teriak-teriak saudara, artinya apa? Aduh, ada sebuah apa ya? Ada satu keadaan yang sangat kepepet sekali, dikejar sama waktu. Karena bagaimana tidak, mereka melihat jalan buntu saudara. Ini jalan buntu laut. Mereka lihat di belakang itu Mesir saudaraku. Mereka tidak lari sih mungkin saudara, tetapi buat apa mereka lari? Karena mereka sudah Mesir lihat, Fir'aun lihat orang Israel sudah buntu jalannya. Semakin mereka jalan pelan, semakin mengerikan maksudnya. Sepertinya kematian itu pelan-pelan datang, masih mendingan cepat datangnya, udah selesai. Ini mereka datang dengan sebuah teror sepertinya, intimidasi. Mereka pelan-pelan, mereka lihat debu, mereka lihat bendera-bendera, mereka lihat, waduh banyak sekali tentara. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang sama. Hal yang seperti itu seringkali Tuhan izinkan juga terjadi dalam hidup seseorang. Tidak dikurangi. Tapi saya harus bilang, dalam setiap kejadian-kejadian peristiwa yang seperti apapun yang tidak menyenangkan, ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Seperti Israel, dalam setiap peristiwa yang tadi disinggung, ditulis, selalu ada Tuhan yang hadir di dalamnya. Ada amin saudara. Selalu ada Tuhan yang hadir. Ketika mereka berhadapan dengan Laut Tibereu, ada Tuhan yang hadir. Ketika mereka ada dalam 40 tahun di padang gurun, ada Tuhan yang hadir. Ketika mereka sedang berhadapan dengan raja orang Amori, ada Tuhan yang hadir.
Ketika ada kesepakatan jahat antara Bileam dengan Balak, saudaraku, ada Tuhan yang hadir. Ketika Israel masuk di tanah Kanaan berhadapan dengan orang-orang Kanaan, orang-orang yang luar biasa, peperangan yang hebat. Dan saya harus bilang juga ada Tuhan yang hadir. Ada amin, saudara. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Tuhan tidak pernah berdiri di luar arena peperangan saya dan saudara. Itu yang saya temukan. Tuhan tidak pernah berdiri di luar arena peperangan hidup saya. Dia ada di dalam arena peperangan hidup saya juga. Dia bukan ada di luar lalu kemudian dia nonton. Dia hadir untuk memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dia hadir untuk menolong saya dan saudara di tengah-tengah pergumulan kita. Seperti Israel ketika berhadapan dengan orang-orang tanah Kanaan, saudara. Bagaimana kemudian dilemparin batu dari langit itu. Itu tandanya Tuhan hadir dan Tuhan tidak tinggal diam. Ada amin, saudara. Tuhan tidak kurangi kekuatan musuh, tidak. Tapi dengan caranya Tuhan, dia kasih kekuatan, dia bantu kita, dia tolong kita dengan caranya, dengan keajaibannya. Ini yang saya dan saudara harus ingat. Dia tidak pernah berdiri di luar ring itu, di luar arena pertandingannya kita. Kalau hari ini saudara sudah menghadapi yang seperti yang menghadapi sebuah pergumulan, betul. Ada orang-orang yang gak bisa masuk di dalam arena ini. Ya. Kadang-kala kita berharap istri bisa dampingi kita ada dalam arena ini, tapi kita harus sendirian ada di arena ini. Ada dalam pergumulan. Kadang-kala kita berharap suami, kadang-kala kita berharap anak ikut serta, tapi gak bisa juga. Yang jangan salahkan mereka, karena memang mereka juga tidak punya kemampuan, kekuatan untuk ikut ada di dalam arena. Percayalah ada Tuhan yang hadir dalam pergumulan-pergumulan saya dan saudara. Amin, saudara. Ada Tuhan yang hadir. Ada Dia, Allah Immanuel itu yang ada menyertai saya dan saudara. Makanya saya lihat dari sejak mereka keluar dari Mesir, terus perjalanan ini terjadi, berlangsung. Mudahkah? Setiap kali ada tempat baru, di situ ada peperangan yang baru. Mereka keluar dari Mesir bukan tidak ada pergumulan, ada pergumulan. Mereka melewati Laut Teberau, masuk di padang gurun, tidak ada pergumulan kah? Ada pergumulan. Mereka berpikir, waduh, padang gurun sudah berlalu, padang gurun sudah berlalu. Mereka ketemu sama yang namanya Sungai Yordan. Waktu mereka seberang Sungai Yordan, baru mereka nyebrang Sungai Yordan, sudah ada peperangan lagi yang menunggu mereka. Orang-orang kota Yeriko. Setelah mereka melewati kota Yeriko, saudara, apa yang terjadi lagi? Mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa, kota Ai dan macam-macam. Inilah perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup yang kadang-kadang nggak pernah habis di perang. Nanti perang itu selesai. Kalau kita tutup mata, perang itu selesai. Tapi buat saya dan sudah ada keluarga-keluarga kita yang peperangannya sudah selesai. Yang Tuhan sudah bilang sama mereka, sabarlah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Tapi buat saya, buat saudara belum selesai. Perjalanan itu masih berlangsung. Mungkin hari-hari ini ada pergumulan baru yang saudara sedang hadapi. Pergumulannya beda-beda ternyata. Dari tentara Mesir, Laut Teberau, lalu kemudian masalahnya berganti, mereka berhadapan dengan padang gurun yang gersang, tidak ada air, tidak ada makanan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka berhadapan dengan orang Amori, saudaraku, dengan kesepakatan jahat dengan Bileam. Itu masalah-masalah yang berbeda. Lalu kemudian mereka ketemu lagi sama Sungai Yordan. Masalah yang berbeda.
Masalah-masalah yang kita hadapi beda satu sama lain. Dan kadang-kala berbeda. Ya, saudara saya kemarin ngadepin apa, sekarang ngadepin apa. Tapi sekali lagi pesan firman Tuhan buat saya, buat saudara. Jangan takut, karena Tuhan selalu hadir di dalam peperangan saya dan saudara. Dia tidak pernah berdiri di luar peperangan. Dia bukan cuma tepuk tangan, ayo, ayo, ayo. Kayak orang perlombaan lari, ayo, 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 ayo. Orang-orang di sekitarnya, di kiri kanannya sorak, ayo, cepat, cepat. Tuhan kasih kekuatan kepada saya dan saudara. Dia kasih kemampuan yang lebih. Dia kasih hikmah sama kita, untuk kita bagaimana caranya bisa menanggulangi masalah-masalah. Ketika kita sudah menghadapi jalan buntu dan kita udah nggak tahu bagaimana, itu tiba-tiba kali ganit ada pertolongan Tuhan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada sesuatu yang dinyatakan buat kita ketika nggak ngerti bagaimana caranya, tiba-tiba. Ini bagian yang pertama, saudara, supaya saudara jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saudara jadi orang yang tangguh, yang super, bukan Superman, tapi super di dalam Tuhan. Karena kekuatanmu itu, kekuatan saya itu bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, saudaraku yang kayaknya mau tenggelam ini, kapal ini mau tenggelam. Ya, kapal ini tenggelam, mau tenggelam karena nggak seimbang bobotnya, bebannya, kebutuhannya sama pemasukannya nggak seimbang. Udah, ada Tuhan, amin. Ada Tuhan. Kalau perlu engkau teriak sama Tuhan. Kalau perlu engkau teriak sama Tuhan. Bukan mudah-mudahan, pasti Dia tolong saya dan saudara. Amin, saudara. Pasti Dia tolong Tuhan, Dia tolong saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 24 ini kita menemukan, saudaraku, kita lihat pada ayat yang ke-15. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Saudara, dalam hidup kita, dalam hidup ini, saudara, kita akan ketemu sama 3 hal. Dari ayat ini nih, saudara, ya, saya menangkapnya, saya menemukannya dalam hidup kita, saudara, kita selalu ketemu sama 3 hal. Apa itu, saudara? Yang pertama, pilihan. Ya, saudara, sama-sama bilang sama saya, pilihan, saudara. Yang kedua, memilih. Sama-sama bilang sama saya, memilih, saudara. Yang ketiga, mempengaruhi. Sama-sama bilang sama saya, mempengaruhi. Saudara, pilihan yang pertama. Setiap kali kita tuh ketemu sama yang namanya pilihan. Dan saudara bilang begini, ya saya bisa nggak memilih. Enggak, saudara. Ketika sudah tidak memilih, sebenarnya sudah memilih. Nggak ada. Sebetulnya tidak ada garis netral di dalam. Garis netral itu tetap punya keberpihakan. Garis netral itu punya keberpihakan. Ya sudah. Jadi tidak ada, makanya firman Tuhan bilang begini. Kalau sudah baca kitab Wahyu, ada orang-orang, ada roh itu, ular naga itu, ya sudah, naga itu muncul dari tepi pantai. Ya, kalau kita bicara rohani, ya saudara, muncul dari tepi pantai. Pantai itu adalah garis antara, ya kan? Dimana orang bilang begini, ya saya sih nggak dunia, tapi juga ya saya nggak rohani banget. Saya nggak rohani banget, tapi juga saya nggak dunia banget. Garis antara, ya saudara, seperti itu yang saya katakan, tidak memilih. Itulah garis antara. Tapi ternyata, saudara, kalau saudara melihat, itu keberpihakan juga. Kenapa?
Karena naga, si ular itu sudah muncul dari tepi pantai. Artinya apa? Ya, sebetulnya itu ada daerah kekuasaan, ada yang menguasai, bukan tidak ada yang menguasai. Jadi itu saudara yang saya katakan bahwa dalam hidup ini kita ketemu pilihan hal yang pertama adalah pilihan. Pilihan untuk rajin, pilihan untuk malas, pilihan untuk setia, pilihan untuk tidak setia, pilihan untuk marah, pilihan untuk tidak marah, pilihan untuk sabar, pilihan untuk tidak sabar, macam-macam. Banyak hal. Pilihan untuk memberi, pilihan untuk tidak memberi, macam-macam sudah banyak sekali. Ya. Dan ini yang kedua, kita harus memilih. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memilih. Tidak bisa tidak memilih. Yang saya katakan, ketika kita tidak memilih, sesungguhnya kita sudah memilih. Ini tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Nah, ini saudaraku. Ya, dan yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah ini, saudara, yang kita harus ingat. Ini yang harus kita perhatikan. Pilihan kita tuh mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi orang di sekitar. Seperti tadi Yosua, saudara, ya. Yosua bilang tadi di ayat tadi, saudaraku, bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, saudaraku, menyatakan pilihannya. Ya, dia tawarkan pilihan itu kepada bangsa Israel, tetapi dia menentukan pilihannya sendiri. Terserah kamu mau memilih bagaimana, tapi terserah kamu. Tapi saya dan seisi rumah tangga saya, keluarga saya memilih untuk apa? Untuk kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan kalau saudara melihat, ya saudara, kalau saudara melihat ayat-ayat selanjutnya, maka pilihannya Yosua itu mempengaruhi pilihan orang lain. Sampai bangsa Israel juga bilang begini, enggak, kami juga sama. Kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk kami hidup setia sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi, dalam tanda kutip ya saudara, dipengaruhi sangat kuat dengan pilihannya Yosua. Yang saya mau bilang begini saudara, hati-hati dengan pilihan saudara. Karena pilihan saya, pilihan saudara itu akan mempengaruhi pilihan orang lain. Saudara pikir setelah kita memilih itu untuk kita, itu buat kita, itu hanya kita, hanya saya? Tidak. Pilihan saudara paling tidak akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi istri. Pilihan saudara paling tidak mempengaruhi suami saudara. Pilihan saudara paling tidak mempengaruhi apa? Anak-anak saudara. Mereka akan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan saya dan saudara. Tidak berhenti sampai pada saya, saudara. Pilihan saya sebagai gembala akan mempengaruhi pilihan Bapak Ibu saudara. Semakin kita tinggi posisinya, semakin pengaruhnya semakin besar radiusnya. Ini. Sekali lagi, pilihan apa? Pilihan untuk marah dan tidak marah, pilihan untuk setia dan tidak setia, pilihan untuk memberontak atau tunduk. Pilihan banyak hal, pilihan dan dalam hidup ini selalu pilih. Ini sudah. Jadi ternyata pilihan kita itu mempengaruhi orang lain. Pilihan kita nggak berhenti sampai pada pilihan kita. Ini mah pilihan saya, ini mah pilihan saya. Enggak. Tapi itu akan mempengaruhi keputusan orang lain juga dalam memilih. Itulah sebabnya hati-hati. Waktu saudara memilih untuk sabar atau tidak sabar, lalu saudara memilih tidak sabar, marah-marah, maka marah-marah saudara juga mempengaruhi keputusan orang lain. Sehingga apa? Ketika mereka berhadapan dengan hal yang sama, mereka akan bilang begini, bos juga marah-marah.
Di saya juga apalagi, saya boleh marah. Yang anak Tuhan aja marah-marah, yang pelayan Tuhan aja marah-marah, apalagi cuma saya. Yang punya duit aja enggak ngasih, apalagi saya. Gitu. Ya, itu akan mempengaruhi. Kalau saudara sudah maju lalu kemudian sudah memutuskan untuk mundur, orang akan bilang begini, yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan aja mundur, apalagi saya yang baru 2-3 tahun. Hati-hati. Pilihan kita bisa menguatkan orang untuk memutuskan sebuah pilihan yang benar, tapi keputusan kita juga bisa melemahkan orang. Ini penting, saudara. Ya, ini penting, apalagi maaf, saudara, buat orang nih, saya harus ingatkan, buat orang lain saudara tuh kelihatannya agak beda, ya kan? Kenapa? Suka 2 pagi, ya, suka 2 pagi. Orang akan menilai saudara berbeda. Orang akan menilai saudara berbeda. Orang punya ekspektasi, ya, itu lebih sama saudara. Nggak ngomong bohong, ya, sama dong. Seperti saudara juga punya penilaian lebih sama saya, punya harapan lebih sama saya. Orang juga ketika saudara, orang lain melihat, oh si Taci udah 2 pagi, oh kita udah 2 pagi, oh beda. Tapi ketika kemudian di dalam sikap, di dalam perilaku kita memilih untuk bertolak belakang, maka pilihan kita akan melemahkan mereka. Mereka akan bilang begini, ya iyalah 2 pagi sih 2 pagi, tapi tetap masih mendingan kita beli 2 pagi pada baik. Dan tolong kita, saudara, ya, sehingga kita ini berhati-hati, amin, saudara, ya, di dalam mengambil keputusan, ya, bukan emosi yang jadi dasarnya, bukan terburu-buru yang jadi dasarnya, bukan karena ada motivasi lain yang jadi dasarnya, tapi karena ketulusan, karena hal yang utama yang kita cuma belajar, cuma buat Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara. Karena pilihan-pilihan ini kadang-kala, ya saudara, maaf, pilihan-pilihan ini kadang-kala dalam tanda kutip seperti yang merugikan kita. Ketika ada orang yang bikin kesel, yang merugikan, lalu kemudian kita nggak marah, lalu kemudian yang kita lepaskan adalah pengampunan, saudara, itu, maka maaf, saudara, itu, waduh, itu merugikan sekali, nggak enak sekali, iya kan? Lalu kemudian kita lebih memilih, udah guys, oh itu nggak enak, gampang keluarin di mulut, tapi di sini, aduh. Pilihan kita ialah pilihan-pilihan yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin, saudara. Dalam hal apapun juga, termasuk saya, saudara, dalam pelayanan kah, dalam bisnis kah, dalam pergaulan kah, saudara, kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Dan kita harus ambil sebuah pilihan. Tidak boleh ada di tengah-tengah. Nggak bisa kita berdiri di daerah abu-abu, tidak ada. Ingat baik-baik, pilihan saudara itu sangat mempengaruhi orang di sekitar saudara. Anakkah, istrikah, suamikah. Tolong, mari kita menyembah.